إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahil azim. Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhillahil azim الذي ملأ عرش الله العظيم وقامت به ولمالله العظيم أن تصلي على مولانا محمد القدر العظيم وعلى آل عبد الله العظيم بقدر عظيم ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تزيما لحقك يا مولانا محمد ذا الخلق العظيم والسلام عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين روحي ونفسي ظاهرا وباطنا يقظة ونماما واجعله يا ربي روح لذاتي من جميع الوجوه في dunia qabla akhir ya azim. Apa kabar sahabat Mulkan Azam Channel? Semoga pada kesempatan ini para sahabat sekalian selalu ada dalam rahmat dan ridha Allah juga Rasulullah SAW. Tak lupa Al-Fakir doakan semoga para sahabat Mulkan Azam Channel diberkahi umurnya, ditambahkan keberkahan rezekinya, dan diangkat segala permasalahannya baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini sahabat Mulkan Azam Channel, kita akan sedikit mengulas sejarah tentang bagaimana konflik yang ada di Palestina dan juga Israel. Ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya, yang namanya sejarah itu memiliki beberapa sudut pandang yang berbeda-beda. Ya. Hari ini Al-Fakir akan memberikan sudut pandang sebagaimana dahulu, kurang lebih sekitar 13 tahun yang lalu Al-Fakir pernah bertemu dengan Mufti Lutfi, salah satu suro Jemaah Tabligh Indonesia yang sudah pernah yaitu dakwah ke negeri Israel. Juga bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh pemuka agama Israel di sana, ya, pemuka Yahudi. Ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini para sahabat Mulkan Azam Channel yang pernah Fakir dapatkan dari Mudzakarah bersama beliau. Pertama, yang namanya Palestina itu, ya, itu adalah salah satu satu kelompok, ya, satu wilayah di mana kesehariannya itu berbahasa serumpun dengan Yunani atau Palestina. Ya, di Yunani kuno itu dulu itu adalah namanya Palestina, bahasa-bahasa Palestina. Seperti halnya kita Indonesia, Malaysia, Brunei, ya, itu masih serumpun dengan bahasa Melayu. Ya. Walaupun bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesianya, Malaysia dengan bahasa Malaysianya, Brunei dengan bahasa Bruneinya, tapi masih serumpun dengan bahasa Melayu. Begitu juga dengan namanya bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu ada, bahasa Arab kuno juga ada. Ya. Sehingga dikenal dengan namanya, karena saking eksisnya dahulu itu bangsa Arab, negara-negara Arab sekarang itu disebut dengan Jazirah Arab. Ya, ada istilah Jazirah Arab. Apa Jazirah Arab? Jazirah Arab itu suatu wilayah, suatu negara yang kesehariannya itu menggunakan bahasa Arab. Ya. Tentu saja serumpun dengan bahasa Arab, bukan Arab asli, ya.
Jadi ada di Mekah bahasa Arab, Madinah bahasa Arab, Saudi Arabia sudah jelas bahasa Arab, Mesir pun bahasa Arab, Turki pun bahasa Arab, Jordan bahasa Arab, dan sebagainya. Tapi masing-masing wilayah tersebut memiliki bahasa Arab yang khas, tapi tetap serumpun dengan bahasa Arab. Nah, seperti itulah contoh dari Palestina ini. Jadi Palestina ini dahulunya adalah dari Yunani kuno. Ya. Kita mengetahui sejarah Yunani itu orang yang sangat elastis, ya, atlet, ya. Bahkan dikatakan dia itu pendiri Olimpiade. Jadi dia mengundang negara-negara kerajaan-kerajaan dahulu itu untuk mempersatukan negara, karena saat itu sering ada perluasan pasar perang yang menewaskan banyak warga negara dan juga dari tiap-tiap masing kerajaan di saat itu, maka dipersatukan dengan olahraga, yaitu salah satunya Olimpiade, ya, yang sampai saat ini masih ada di kita untuk mempersatukan, mempererat olahraga antar negara, ya. Nah, dengan badan yang elastis dan besar itu, salah satu rajanya itu kita mengenal namanya Raja Jalut, ya. Dan prajuritnya yang sangat gagah perkasa, ya, adalah bernama Goliat, ya, raksasa, Sterek. Ya. Adatnya saja Yunani itu sudah biasa dengan olahraga Sterek, sama raksasa juga, gitu. Apalagi ini ada tokohnya, namanya Goliat. Singkat cerita, Palestina itu, Yunani kuno dahulu itu menyembah banyak dewa-dewa, ya. Jadi dia itu selain untuk mengundang untuk olahraga, ternyata Raja Jalut ini pun dia melakukan kanvaser yang memperluas wilayahnya, yaitu sampai di wilayah yang saat ini dikenal dengan nama Palestina atau Israel, ya. Di sana bertemu dan melakukan peperangan dengan Raja Talut. Ya. Raja Talut ini manusia biasa, ukurannya kecil-kecil, ya. Terjadilah perang, dan di sana itu Talut itu punya jawaranya yang ahli qiraah, yaitu Nabiullah Daud alaihissalam. Nah, Allah berikan mukjizat kepada Nabi Daud. Selain dia itu karena dia rajin membaca kitab Zabur, ya, akhirnya Allah berikan ilham untuk melunakkan besi menjadi tameng dan senjata, ya. Terjadilah perang antara Raja Jalut dan Talut, dan bertemulah prajurit yang gagah di sana itu raksasa, yaitu Goliat, melawan Nabiullah Daud alaihissalam, dan dimenangkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Singkat cerita, Raja Jalut pun hancur kerajaannya. Raja Talut pun wafat, ya, tidak ada penerus. Maka saat itulah Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja, ya. Di sana itu disebutnya Kanaan, ya. Kanaan itu jadi salah satu suku dari 12 suku Yahudi di zaman Nabi Musa alaihi salam, nantinya itu ada, ya. Nah, ketika selesai itu dijadikan raja, ya, maka bangsa Palestina dan bangsa Israel asli, ya, terjadilah pernikahan seiring berjalannya waktu. Seiringnya berjalannya waktu menjadi pernikahan, dan akhirnya jadilah orang Israel saat ini, ya. Bahkan di zaman Nabi Musa itu dia itu mencari yang namanya Promised Land. Promised Land itu tanah yang dijanjikan, ya. Apa tanah dijanjikan itu oleh Allah itu, kalau dalam perjanjian baru, perjanjian lama itu, ya,
yaitu katanya di kota kelahiran Nabi Musa, ya, dan juga kelahiran awal Bani Israel itu Nabi Yakub, yang saat ini disebut dengan Israel Palestina. Bahkan ada isu yang mengatakan bahwa kota yang sekarang disebut dengan Baitul Maqdis, ya, ada Masjid Aqsa di sana, itu dahulunya adalah tempat ibadah pertama dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam di zaman dahulu. Sehingga banyak dari tempat ibadah tersebut diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih Nabi Ismail, tempatnya pun di sana. Saking dikeramatkan dari muka bumi ini, punya akses ke surga, ya, karena sesembahannya bangsa-bangsa lain itu tidak ada yang memiliki akses langsung ke surga, tapi ini memiliki akses langsung ke surga, ya. Sehingga zaman dulu itu, zaman Bani Israel itu, kalau kita memberikan persembahan kepada Allah, sedekah, ya, misalkan dari 12 suku menyedekahkan 12 sedekah, ya, hasil panen dan sebagainya, maka ada yang dilahap oleh api. Dalam Al-Quran demikian. Maka yang dilahap oleh api itu adalah yang diterima oleh Allah. Nah, itu keistimewaan dari kuil Solomon yang saat ini menjadi isu dari bangsa Israel sekarang ini untuk merobohkan Masjid Aqsa, ya. Nah, sedangkan mengenai Masjid Aqsa sendiri, ya, Masjid Aqsa sendiri di zaman Rasulullah SAW ketika kiblatain, ya, sudah berpindah asalnya dari Aqsa ke Masjidil Haram, ya. Jadi Masjidil Aqsa itu dahulu, kalau kita boleh dilihat sejarah lah, dibandingkan, ya, itu yang namanya masjid itu bukan seperti bangunan saat ini, sama seperti Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di zaman Rasulullah disebut masjid itu tinggal ada kebun, ada tanah, ditandai dengan segi empat atau apa, itu udah masjid. Di zaman dulu tuh membuat tempat ibadah itu cukup seperti itu, ya. Begitupun juga Baitul Masjid Al-Aqsa dahulu itu ketika Rasulullah SAW Mi'raj, ya, di Masjid Al-Aqsa itu bentuknya pun tidak ada bangunan, ya, hanya berupa tanah. Dan keramatnya tanah itu sudah saya pernah bahas, itu tentang Nabi Adam memiliki sel mitokondria, ya. Salah satu penciptaannya itu dari tanah, ya, aduma. Aduma itu jadi minyak bumi yang keluar pertama kali, dan itu tempatnya ada di Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa saat ini. Itu tempatnya Nabi Adam, tempatnya bahan baku Nabi Adam ketika dibawa oleh malaikat Israil. Untuk lebih lengkapnya nanti lihat di episode tentang Nabi Adam, ya, penciptaan. Jadi memang tempat itu tempat yang paling keramat, di mana dulu pun hampir perang. Malaikat Jibril, ya, Mikail, Israfil, ketika akan membawa tanah di bumi itu pun melakukan perang dengan bumi. Ada percekcokan dahulu pun. Karena memang ada tuah yang sangat berharga di sana, ada dimensi khusus. Ya. Nah, singkat cerita, jadi Nabi Muhammad SAW ketika dimi'rajkan, ya, lewat ke Masjidil Aqsa di sana itu masih berupa tanah, ya. Kapan Masjidil Aqsa dibangun itu? Mulai dibangun itu semenjak kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Mulai dibangun jelas itu ketika di zaman kekhalifahan Umar. Bahkan disebutkan lagi ketika Rasulullah SAW Mi'raj 75 tahun setelah kewafatan beliau baru dibangun oleh seorang Romawi, namanya itu Sopronius, ya. Sopronius ini pendeta dari Yunani,
Yunani kuno. Pendeta tertinggi di Yunani kuno di zaman Romawi masih masih berjaya ketika itu. Dia itu ibaratnya kayak ketua MUI-nya di Baitul Maqdis itu. Tapi dulunya dia itu dari Nabi Musa. Jadi apa ibaratnya rahib. Dulunya rahib, sekarang jadi pendeta. Pendeta Nasaro. Nah, jadi di zaman Soprianus itu, ya, dia itu sudah mengetahui tanda-tanda orang yang akan menundukkan Masjidil Aqsa. Ya. Tanda-tandanya itu yaitu namanya itu Ain, Mim, dan Ro. Ya. Ketika itu ada para sahabat, salah satunya itu menyangka bahwa itulah Amr bin As. Karena Amr bin As itu sedang melakukan peperangan juga di sana melawan tentara-tentara dari Baitul Maqdis, ya, yang saat itu dikuasai oleh Romawi dan orang Israel, gitu kan, di sana itu. Tapi ternyata bukan, ya, bukan Amr. Lalu disampaikan kepada Khalifah, tidak bisa tembus masuk ke sana, maka Khalifah Umar itu berjalan ke sana untuk mengambil kunci Baitul Maqdis, ya, Al-Aqsa. Dalam perjalanannya berjanji setiap sekian kilometer bergantian naik turun keledai. Jadi dia naik naik kendaraannya itu naik keledai menuju Masjidil Aqsa, ya, Baitul Maqdis. Ketika sampai ke sana, yang naik itu kebetulan bagian si tukang nuntun delmannya, sedangkan Khalifah Umar bagian nuntun delman. Jadi yang naik itu kebetulan bergantian budaknya yang naik. Maka semua orang itu menyambut yang sedang naik keledai. Tapi kata pendeta Sopronius bukan itu. Yang naik itu nggak ada tambalan di jubahnya, sedangkan yang naik yang menundukkan kota Baitul Maqdis ini memiliki 14 tambalan di jubahnya. Ketika dilihat, siapakah yang bernama Umar, katanya. Maka Umar itu mengangkat tangannya. Nah, inilah khalifah. Langsung diserahkan kuncinya. Nah, ketika Khalifah Umar itu diserahkan kunci, ya, kunci Baitul Maqdis dan sebagainya, sholat syukur dan sholat 2 rakaat itu di kebun. Boleh dilihat di kitab Hayatus Sahabah, ya, itu sholatnya di kebun. Seandainya saat itu Baitul Maqdis sudah ada, pasti sholatnya di dalam masjid. Ini belum ada. Ibaratnya bangunannya itu belum seperti masjid lah mungkin ketika saat itu dibangun oleh rahib itu. Ya, sholatnya di sana. Nah, jadi itulah sederet peristiwa sejarah. Lalu setelah itu, sering berjalannya waktu, setelah beres Khalifah Umar, ada lagi oleh Inggris dan sebagainya, ya, tentara salib terus ingin menguasai gitu. Dan sering berjalannya waktu sampai sekarang itu banyak orang Arab yang setelah berziarah melakukan ibadah haji itu dia tinggal di Baitul Maqdis dan menyebut kota itu adalah kota Palestina. Jadi orang Palestina aslinya mah udah nggak ada. Tapi yang ada ke sana asalnya peziarah dari Arab. Makanya orang Palestina itu kebanyakan bangsa Arab. Yang di Jordan, ada yang dari mana? Mesir dan sebagainya. Setelah sejarah mendirikan pemukiman di sana. Gitu. Nah, yang terjadi sekarang itu makanya orang yang Palestina asli itu udah nggak ada kan, itu dari Yunani kuno, ya. Gitu. Adapun orang Palestina yang sekarang ini menjadi orang Yahudi, orang Israel, itu terbagi dua. Yang satu itu masih tetap di sana memperjuangkan ingin menjadikan Masjidil Aqsa itu sebagai kuil Salomon. Yang satu lagi dia itu sudah melakukan hijrah. Ya, hijrahnya kemana? Ke Amerika.
Dan jadi orang nomor satu di sana sebetulnya presiden-presiden Amerika itu adalahnya pion-pion mereka aja. Ya karena itulah negeri Amerika itu disebut sebagai negara Paman Sam. Paman Sam itu desa Miri ya. Paman Sam. Kita bisa lihat sekarang para rahib-rahib di Amerika itu rahib-rahib kuno ya menolak kekerasan. Kenapa? Karena dia sudah memegang bonekanya yaitu apa? Amerika. Ngapain harus ribut urusan masalah kuil Solomon dan Baitul Maqdis? Toh dia sudah bisa membuat skenario global yaitu apa? One leader for one world gitu kan. Satu pemimpin untuk satu negara. Itu nanti dia itu mempersiapkan ya Dajjal itu ya gitu. Nah, adapun beliau Mufti Lutfi radhiyallahu anhu, semoga Allah ampuni, pernah menyampaikan salah satu ayat ya dalam surat Al-Isra ayat 104 kurang lebih seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna min ba'dihi لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم نفيفا. Dan setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini. Tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Keadaan bercampur baur di sini ya, sebagian besar mufasir mengatakan bahwa itulah negeri Palestina ya. Jadi kurang lebihnya Allah itu sudah mengizinkan Bani Israel itu untuk tinggal ya di negeri ini itu di mana? Yaitu bisa di Amerika, bisa di Indonesia, di Soviet, dimanapun, karena namanya negeri ini sifatnya umum, hakikatnya milik Allah gitu kan. Dia membuat kerusakan ataupun kebaikan, tetapi nanti ketika masa hari akhir itu akan datang ya, persiapan munculnya Imam Mahdi, datangnya Nabi Isa, munculnya Dajjal, maka mereka itu dikumpulkan kembali dalam keadaan bercampur baur. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Rusia yang sudah berkumpul-kumpul, yang berpisah-berpisah masuk kembali di negeri namanya Palestina ya. Tetapi seluruh ulama mengatakan kenapa mereka berkumpul kembali di Palestina? Karena mereka telah diusir dari negeri-negeri tempat mereka tinggal. Karena apa? Mereka berbuat mungkar, kelicikan, dan berbuat onar, mengadu domba ya. Banyak sekarang orang-orang Yahudi sudah diusir ya di negara-negara mereka ya, sudah mulai diusir kembali ke Palestina. Dan orang rahib Palestina pun sudah mengetahui bahwa tempat Palestina yang berbaur bercampur dengan dari negeri bangsa-bangsa Israel dari seluruh dunia kembali ke sana, bukan kembali untuk dimakmurkan oleh Allah, tetapi akan dijadikan kuburan massal. Nah ini ya suatu tanda bahwa mereka itu akan kembali ke negeri Israel ini memang untuk dihinakan ya, kecuali mereka yang kembali kepada Al-Quran ya, beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena memang Bani Israel ini punya catatan-catatan yang sangat hitam ya. Sehari itu di zaman Allah menurunkan Nabi itu mereka mengingkari sampai ada yang membunuh 40 Nabi dalam satu hari. Coba bayangkan bagaimana mereka kelas kepalanya ya. 40 Nabi dalam satu hari dibunuh ya. Sorenya dia buka jualan di pasar tetap seperti biasa ya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam yang lahir dari Siti Maryam, yang wanita yang suci, yang soleh, dituduh berzina. Naudzubillah summa naudzubillah ini ya. Makanya mereka itu ada yang beriman
kepada Nabi Musa tapi tidak beriman kepada Nabi Isa. Karena apa? Ya lahirnya nggak mungkin katanya itu. Ada manusia lahir tapi tidak nikah, nggak mungkin. Itu pasti anak haram, hasil zina. Alhamdulillah. Ya memang akhirnya mereka oleh Allah itu dikutuk, ya. Innal ladzina kafaru min bani Israil. Ada ayat itu kan, ya, dikutuk. Dan nanti itu memang di akhir zaman sekarang itu diperlihatkan, ya, kekuatan-kekuatan dari Israel itu dengan adidayanya itu dia mempengaruhi seluruh negara untuk melakukan kezaliman pembunuhan, ya. Memang kalau secara batiniah tasawuf, ya, yang namanya Baitul Maqdis itu memang tempat bertarungnya kebaikan dan keburukan, ibarat hati manusia, ya. Tajalli hati manusia itu seperti itu. Kebaikan dan keburukan itu akan selalu ada saling berperang. Nah, ini pentingnya bagi kita, ya, dengan kondisi sekarang ini bagaimana nih? Ya, memang ini Dajjal nanti mungkin akan sebentar lagi muncul, memang dia akan muncul. Maka yang kita perkuat sekarang ini, siapa yang jadi panutan kita? Ya. Ulama mana yang jadi panutan kita? Amal apa yang kita bawa sehingga layak menjadi umat akhir zaman, ya. Skenario akhir zaman dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu melindungi kita, ya, dari segala fitnahnya, dan menjaga diri kita, keluarga kita, keturunan kita sampai akhir zaman nanti dalam keadaan berpegang teguh, beramal pada amaliyah Quran, sunnah Rasul, sunnah para sahabat dan para alim ulama. Ya, demikian. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.